Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adi Prasetyo Saputra dengan nomor NPM B1A022410 dengan mata kuliah Hukum Pidana Khusus. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah disampaikan oleh dosen saya, yaitu masalah eksploitasi atau tindak perdagangan orang. Bahwa tindak perdagangan orang ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, di mana di dalam pasal 1 ayat 1 di dalam pasal 1 angka 1 bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan ataupun penerimaan seseorang dengan ancaman tindak kekerasan, dengan penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang sangat rentan, ataupun penjeratan uang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tersebut dieksploitasi. Adapun kasus yang bisa kita angkat dalam kasus eksploitasi, dalam kasus tindak pidana perdagangan orang ini ada di tahun 2023, yaitu kasus ibu kandung yang rela anak kandungnya dijual untuk melayani warga negara asing kepada lelaki hidung belang, itu pun di Depok, di mana anak ini berumur 14 tahun, bahwa di dalam undang-undang di pasal 1 angka 2 bahwa tindak perdagangan orang yang setiap serangkaian tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana yang ditentukan oleh undang-undang ini sudah menyalahi aturan, bahwa kita harus mendapatkan perhatian dari pemerintah, di mana pemerintah kita juga kurang berkenan dalam kasus tersebut. Masih banyak anak-anak yang dijual, masih banyak anak-anak yang menjadi pekerja, baik itu di jalanan maupun di dalam. Ini sudah melanggar, bahwa ibu ini sudah melanggar, yaitu pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ibu ini telah mendapatkan hukuman, yaitu dijerat dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak paling lama 10 tahun. Serta mendapatkan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak paling lama 15 tahun. Mengapa ibu ini menjual anaknya kepada hidung belang warga negara asing? Karena dia terlilit utang pinjaman online. Dalam kasus tersebut, undang-undang eksploitasi tentang pasal 1 angka 8, yaitu eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual ataupun organ tubuh lainnya dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan, baik itu pelacuran ataupun percabulan. Udah itu di pasal 1 angka 9 itu perekrutannya sangat didasarkan bahwa pemerintah ini belum bisa mendapatkan jaminan, belum dapat yaitu untung dari pemerintah ini. Kita harus ketahui bahwa pemerintah kita ini sangat tidak mendapatkan perhatian, bahwa kasus ini masih banyak dilakukan. Adapun di pasal 1 angka 9, yaitu perekrutan adalah tindakan yang meliputi untuk mengajak seseorang ini ke dalam
rahna yang gelap, tempat yang sudah menjadi dasar-dasar dosanya, ini sudah membawa dia untuk memisahkan keluarganya ataupun komunitasnya. Nah, adapun di pasal 1 angka 10 itu pengiriman, bahwa dia ingin memberangkatkan eksploitasi anak tersebut ke negara tersebut. Bahwa pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita harus dapat bahwa hukum ini masih harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ya, dimana di dalam bunyinya yaitu ubi jus ibi remedium, yang dimana ada hak, di sana ada kemungkinan menuntut ataupun memperbaiki jika hak tersebut dilanggar. Kita harus tahu bahwa kita harus mendapatkan perlindungan maupun memperoleh suatu yang kita miliki di negara Indonesia ini. Adapun kasus yang kedua di 2024 di pertengahan Februari, itu ada kedua orang tua memaksa atau yaitu pasangan suami istri yang rela anaknya mengemis demi dia mendapatkan suatu pidana, yaitu dua balita mengemis demi mendapatkan barang haram, yaitu sabu. Ini terjadi di Aceh, bahwa orang tua yang merelakan anaknya mengemis demi mendapatkan barang yang ia inginkan. Inilah yang harus mendapatkan perhatian. Dua kasus inilah yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pemerintah harus membuat suatu peraturan yang detail, yang sangat kejam supaya kasus eksploitasi anak di bawah umur ini tidak terulang kembali, dan tindak perdagangan orang ini tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Yang dimana generasi muda harus mendapatkan pendidikan yang layak, yang setimpal selama 12 tahun. Bukan mendapatkan kekerasan seksual ataupun dijual oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.